Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sungguh satu sukacita kalau pada saat ini kita kembali dipersekutukan dalam doa dan renungan pagi dengan Rehat edisi Rabu 13 Oktober 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan bersama saat ini. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta hidup kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita mohon hikmat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di pagi yang indah ini kami bersyukur dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman kami mengarungi hidup anugerah-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dan bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema kekayaan untuk mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat orang menanyakan apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya. Akan sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkannya. Saudara-saudara, hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian, keduanya terjadi penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan pada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaan kita? Percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, supaya kami boleh mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hari ini. Tuntun kami, peliharakan kami Tuhan. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua. Sehingga kami boleh menjalani dan memaknai kehidupan hari ini dalam bingkai kasih setia Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari dalamnya berkat-berkat Tuhan kami petik, kami nikmati dalam hidup dan kehidupan ini, dan tetap menjadi saluran berkat. Ya Bapa, anak-anak kami dan cucu-cucu kami, Tuhan yang akan memberkati dalam setiap aktivitas mereka. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu hikmat, kebijaksanaan, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati mereka. Jemaat Tuhan, jemaat Niel Manggar, Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan mereka.
Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Dan ajar selalu jemaat Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Iya Bapa, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka pun dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan menjalani kehidupan ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan pemuda-pemudimu Tuhan berkati. Peliharakan mereka dalam menjalani masa muda, menggapai cita-cita mereka. Biarlah mereka tetap pada jalan kebenaran Tuhan. Pelayanan-pelayanan di tengah jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manggar, kiranya semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami serahkan Mama Alpin Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan. Juga kami berdoa buat anak terkasih kami Guntur yang telah selesai menjalani operasi usus buntu. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak kami sebut namanya satu persatu yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan pula. Yang lalai ingatkan. Yang berduka hiburkan. Yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Bangsa dan negara ini kiranya aman dan tentram. Pandemi COVID-19 Tuhan kiranya Engkau yang akan bertindak di dalamnya. Pulihkanlah kami secara sempurna Tuhan seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan buat pelaksanaan vaksin yang masih berjalan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya memberkati. Sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Kami berdoa buat tim medis berkati mereka Tuhan. Dalam menjalankan tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu menaungi kami. Menopang kami semua. Bahkan menopang saudara-saudara kami. Jemaat Tuhan. Yang ada di lokasi kerja. Biarlah mereka terus dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ini harapan kami, doa kami. Yang kami bawa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupan ini. Senantiasalah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus menolong. Soli Deo Gloria.